everyone, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. Right now, as I stand here and as you stand there, Saat ini, ketika saya berdiri di sini dan ketika kalian berdiri di sana, time is moving. waktu sedang bergerak. It does not stop for anyone. Waktu tidak akan berhenti untuk siapapun. Not for the rich, not for the powerful, not even for the smartest person in this room. Tidak untuk yang kaya, tidak untuk yang berkuasa, bahkan tidak untuk orang yang paling cerdas di lapangan ini. So let me ask you the most question you will hear today. Maka izinkan saya bertanya pertanyaan penting yang akan kalian dengar hari ini. What did you do with the last hour of your life? Apa yang kamu lakukan dengan terakhir 1 jam dalam hidupmu? Because that hour, it is gone forever. Karena 1 jam itu sudah pergi selamanya. And whether you use it well or wasted it, time charges you the same price. Dan apakah kamu menggunakannya dengan baik atau menyanyiakannya? Waktu menagih harga yang sama. Distinguished teachers and my fellow young people who still have time on their side. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan rekan-rekan anak muda yang masih punya waktu di pihak mereka. My name is Puji Sylvani Putri Zaluhu and my friend Linenia Zai. Nama saya Lilia Zai dan teman saya Puji Sylvani Putri Zaluhu. And today, I want to talk about the one resource that no one can buy, borrow, or steal time. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang sumber daya yang tidak bisa dibeli, dipinjam atau dicuri dari siapapun. In this world, not everyone starts with the same money. Tidak semua orang memulai dengan uang yang sama. Not everyone starts with the same connection. Tidak semua orang memulai dengan koneksi yang sama. Not everyone starts with the same opportunities. Tidak semua orang memulai dengan kesempatan yang sama. But every single person on this earth, rise or fall from lahela, gets 24 hours. Tapi setiap orang di bumi ini, miskin atau kaya, dari Jakarta atau dari Lahirwa, mendapatkan 24 jam yang sama setiap harinya. Elon Musk gets 24 hours. Elon Musk mendapatkan 24 jam. A student in IAS gets 24 hours. Seorang siswa di IAS mendapatkan 24 jam. The only difference is what they choose to do with it. Satu-satunya adalah perbedaan apa yang mereka pilih untuk dilakukan dengannya. Time is the great equalizer. Waktu adalah penyimbang terbesar. The digital era, when hours focused learning can open doors that money alone cannot. Di era digital ini, 1 jam belajar fokus untuk membuka pintu yang uang saja tidak mampu. I want you to imagine 2 students. They wake up at the same time, they go the same school, they sit in the same file. Saya ingin kalian membayangkan 2 orang siswa. Mereka bangun di waktu yang sama, pergi ke sekolah yang sama, duduk di kelas yang sama. But after school, their paths split. Tapi setelah sekolah, jalan mereka terpisah. The fresh student goes home and scrolling through social media, watching videos, liking posts, going nowhere. Siswa pertama pulang dan menggulir sosial media selama 3 jam. Menonton video, menekan tombol suka, tidak kemana-mana. The second student told same 3 hours. Siswa kedua menggunakan 3 jam yang sama itu. 1 hours to learn English online. 1 jam untuk belajar bahasa Inggris secara daring. 1 hours to practice public speaking in front of a mirror. 1 jam untuk berlatih public speaking di depan cermin. 1 hours to buy a skill that the job market is looking for. 1 jam untuk membangun keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. The digital era, 1 hours every day to learn to create, 1 hours to the digital era every day. Oh my God.
5 years later, toast to student. 5 years later, toast to student. Five years later, toast to student are in very different place. 5 tahun kemudian, jalan mereka sangat berbeda. Not because of talent, not because of luck, Bukan karena bakat, bukan karena keberuntungan. not because of 3 hours every single day for 5 years, Tapi karena 3 jam setiap hari selama 5 tahun. era digital. The digital era did not create this gap. Di era digital tidak menciptakan kesenjangan ini. The choice we make with our time did. Pilihan yang kita buat dengan waktu yang menciptakannya. I give you 3 habits. Jadi apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini, mulai sekarang, saya beri kalian 3 kebiasaan. Bukan tujuan, bukan mimpi, tapi kebiasaan. Habits 1. Audit your time. Kebiasaan pertama, audit waktumu. For 1 week, write down every hours. Selama 1 minggu, tuliskan semua yang kamu lakukan setiap jamnya. You will be shocked by make time disappears into crayons with no phone. You will be shocked by my disappears into crayons with nothing to show for it. Kamu akan terkejut betapa banyaknya waktu yang hilang di layar tanpa hasil apapun. What gets measured gets nice. Start measuring your time. Apa yang diukur bisa dikelola. Mulailah mengukur waktumu. Habits 2. Protect your deep work hours. Kebiasaan kedua, jaga jam kerja dalammu. In days of notification and endless scrolling, focus is the new superpower. Di era notifikasi dan guliran tanpa batas, fokus adalah kekuatan super yang baru. Set aside 1 hour every day to learn. The digital era, 1 hour to every bite with no phone, no noise, no distraction. Di era notifikasi dan guliran tanpa batas, fokus adalah kekuatan super yang baru. Habit 3. Replace scrolling with learning. Kebiasaan ketiga, ganti scrolling dengan belajar. The average person 4 hours a day on social media. Rata-rata orang menggunakan 4 jam sehari di media sosial. What is 28 hours a week? 1,460 hours a year. Itu 28 jam seminggu, 1.460 jam setahun. What if you tried just one of those every hours to learn something new? Bagaimana jika kamu menemukan 1 jam itu untuk mempelajari sesuatu yang baru?
Time wasted cannot be returned. Waktu yang terbuang tidak bisa dikembalikan. Time invested cannot be taken away. Waktu yang divestasikan tidak bisa diambil dari kamu. The choice between those two students is you make every single day. Pilihan antara dua kalimat adalah milikmu setiap hari. Do not is time, for that is the stuff life is made of. Ada kutipan dari Benjamin Franklin yang ingin saya tinggalkan untuk kalian. Jangan sia-siakan waktu karena disitulah kehidupan dibuat. Life is not measured in years. Hidup diukur dalam Tuhan. Life is measured in moment. Hidup diukur dalam momen. Life is measured in moment. In the choices you make, each hours you are given. Dalam pilihan yang kamu buat di setiap jam yang diberikan kepadamu. Right now, you have something that others you people will have find anything to get back. Saat ini kalian punya sesuatu yang rela dibayar berapapun orang yang saat ini kalian punya sesuatu yang rela dibayar oleh berapapun orang yang lebih tua untuk mendapatkannya kembali. Or have youth, or have time, do not it is wasted. Kamu punya masa muda, kalian punya masa muda, kalian punya waktu. Invest it, protect it. I use it like the most precious currency it is. Thanks now. Jaga, gunakan seperti mata uang yang berharga. Jangan sia-siakan itu. Mulailah hari ini, bukan besok, bukan selesai pidato ini, tapi sekarang. Terima kasih.